korban syukur sebagai bentuk ibadah sejati. Korban syukur sebagai bentuk ibadah sejati. Saudara-saudara, teks ini menempatkan syukur, rasa syukur itu sebagai inti dari penyembahan. Rasa syukur sebenarnya ini yang hilang dari pribadi umat itu sendiri. Shalom Bapak Ibu, kembali lagi berjumpa dengan kami di ruang podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Dan kali ini sudah bersama dengan kita narasumber yang sudah tidak asing lagi, Amang Pendeta Saur Hutagaol. Kali ini Amang Inang, Bapak Ibu, kita akan membahas dan mendengarkan pemaparan dari Amang Pendeta Saur Hutagaol dari Mazmur 50 ayat 7 sampai dengan 15. Sebelum kita mendengarkan ulasan dari Amang Pendeta kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang boleh menghantarkan kami di ruang podcast ini dan berjumpa dengan Bapak Ibu yang terus menyaksikan podcast ini dalam ruang digital ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan penjelasan, ulasan dari Amang Pendeta Saur Hutagaol yang akan menjadi khotbah di minggu pertama setelah Trinitatis di tanggal 7 Juni 2026. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan kami ini di ruang podcast ini. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 50 ayat 7 sampai dengan 15. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Ya, Amang Pendeta Saur, untuk kita memulai penjelasan ini dengan topik minggu di tanggal 7 ini, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Silakan Amang Pendeta. Baik, terima kasih kepada Amang Pendeta Johnny Sirait, dan sampai salam jumpa kembali kepada Bapak Ibu, Amang Inang, saudara-saudara yang turut menyaksikan podcast HKBP Distrik 20 Kepri ini. Kali ini memang kita akan membahas sebuah dari kitab Mazmur pasal 50 tentang ibadah yang sejati. Sedikit saya coba paparkan tentang latar belakang dari nats ini, tentang Mazmur 50 ini. Nats ini dikenal dengan Mazmur Asaf yang berisi tentang teguran
akan kesalahpahaman bangsa Israel memahami ibadah dan korban. Mazmur 50 ini dikaitkan dengan Asaf, yaitu seorang pemimpin musik dan penyembahan pada zaman Daud. Kalau kita perhatikan struktur dari teks ini, kita bisa melihat atau merasakan seperti sebuah sidang pengadilan ilahi, di mana Tuhan bertindak sebagai hakim yang memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap umatnya. Pada masa Israel kuno, memang sistem korban di bait suci di Yerusalem ini merupakan pusat kehidupan keagamaan. Taurat memang memerintahkan berbagai korban bakaran dan persembahan yang wajib dilakukan dalam setiap peribadahan di bait suci. Tetapi seiring waktu, ada kecenderungan sebagian umat menganggap bahwa ritual korban itu sendiri sudah cukup untuk menyenangkan Tuhan. Nggak butuh lagi yang lain-lainnya, terlepas dari kondisi hati, ketaatan mereka. Yang penting mereka datang memberikan korban bakaran, mereka merasakan bahwa itu sudah cukup untuk menyatakan atau menyenangkan hati Tuhan. Dan ternyata dalam kitab Mazmur ini justru Tuhan sepertinya agak kecewa dengan pemahaman yang seperti itu, yang sebenarnya sudah sangat jauh melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu dulu Pak Joni. Baik, Amang Pendeta, sangat menarik di mana Amang Pendeta tadi menjelaskan sepertinya Tuhan kecewa melihat sikap dari pemazmur yang anggap enteng bahwa persembahan atau ritual yang diserahkan mereka dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita melangkah lebih dalam lagi, Amang Pendeta, apa yang bisa kita lihat dalam teks ini yang menjadi pesan teologis yang boleh menjadi perenungan kita? Ya, yang pasti melalui nats ini kita memahami bahwa ternyata ibadah yang kita lakukan itu tidak boleh kita lakukan hanya sebatas formalitas ansih, formalitas semata, hanya untuk memenuhi kebutuhan rutinitas dalam kehidupan. Sebenarnya justru Tuhan menginginkan lebih jauh dari situ. Apa yang diinginkan dari atau implikasi dari ibadah itu yang paling penting, yang kelihatan dalam kehidupan setiap umat percaya itu sendiri. Nah, kalau kita mau bicara tentang apa kira-kira pokok-pokok teologis atau pesan teologis yang terbungkus dari nats ini, saya melihat ada beberapa hal ya. Yang pertama, Allah menghendaki ibadah yang tulus. Allah menghendaki ibadah yang tulus. Artinya Allah sendiri menolak formalisme agama. Allah menolak itu. Ritual tanpa hati tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki ibadah yang tulus. Untuk hal ini saya bisa menjelaskan seperti ini. Ada sebuah kecenderungan dalam hidup manusia, ketika berkat bertambah, manusia perlahan mulai merasa bahwa semuanya adalah hasil kekuatannya sendiri. Ketika usaha berhasil, manusia berkata, ini karena kerja kerasnya, ini karena kerja kerasku. Ketika pelayanan berjalan baik, kita merasa aku berhasil membangun semuanya. Ketika memiliki jabatan, memiliki kekayaan, memiliki kemampuan,
manusia sering lupa bahwa semua itu sebenarnya hanyalah titipan Tuhan. Itulah sebabnya Mazmur 50 ini sebenarnya menjadi teguran yang sangat penting bagi umat Tuhan akan perilaku itu. Karena dalam Mazmur ini Tuhan berbicara kepada umat Israel yang rajin beribadah, rajin mempersembahkan korban, tetapi mulai kehilangan pengertian yang benar tentang Tuhan. Mereka rajin beribadah, mereka rajin berkorban, tapi tentang pemahaman yang bertuhan itu mereka ada pergeseran yang Tuhan lihat tidak lagi pada porsinya, pada posisi yang sebenarnya. Karena mereka berpikir bahwa korban-korban mereka itu seakan-akan memenuhi kebutuhan Allah. Seolah-olah Allah memerlukan itu sebagai kebutuhan Tuhan yang harus diberikan oleh manusia. Mereka merasa bahwa karena mereka memberi persembahan, maka Tuhan membutuhkan mereka. Namun Tuhan mengatakan, aku tidak mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan. Dan kalimat ini menurut saya sangat kuat. Ya. Tuhan sedang mengingatkan umatnya, akulah pemilik semuanya itu. Kalaupun itu ada padamu, kalaupun semuanya itu ada padamu, jangan lupa aku yang punya. Akulah pemiliknya. Dan aku tidak bergantung kepada itu semua. Itu yang pertama. Allah menghendaki ibadah yang tulus. Yang kedua, sehubungan dengan yang pertama tadi, Allah berdaulat atas seluruh ciptaan. Allah berdaulat atas seluruh ciptaan. Ya. Ketika kita harus memahami bahwa seluruh dunia ini adalah milik Tuhan, Pak Joni. Ya. Seluruh dunia ini adalah milik Tuhan. Karena itu manusia tidak dapat memperkaya Allah melalui persembahan. Memperkaya tanda kutip. Jadi jangan pikir kita bisa seperti menyumbangkan sesuatu kepada Tuhan. Kita bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan dari materi yang kita miliki itu. Seolah-olah kita sudah berbuat baik, memberikan sesuatu, sama seperti kalau misalnya saya memberi sesuatu kepada Pak Joni. Iya. Seolah-olah saya sudah merasa orang yang baik. Nah, jangan, karena pemahamannya sudah sempat seperti itu. Makanya teguran yang sangat keras ini terjadi. Karena itu memang sebenarnya tanpa kita sadari, hidup kita sering merasa bahwa kitalah pemilik hidup ini. Kita mengatur hidup sesuka hati, menggunakan berkat sesuka hati, bahkan terkadang memakai waktu dan tubuh kita tanpa memikirkan kehendak Tuhan. Tanpa berpikir apa yang Tuhan inginkan, tanpa berpikir apakah Tuhan senang dengan apa yang saya lakukan ini. Tuhan gembira enggak? Senang enggak apa dengan apa yang kulakukan sekarang? Padahal Alkitab mengajarkan bahwa dunia dan segala isinya milik Tuhan. Dan di sini, di teks ini kembali itu ditegaskan, segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Keluarga yang kita kasihi itu milik Tuhan. Keluarga kita itu. Bahkan napas kehidupan yang kita hirup sekarang ini pun, Pak Joni. Iya. Napas kita ini pun sekarang, yang kita hirup sekarang adalah pemberian Tuhan. Karena itulah kalau semuanya pemberian Tuhan, semuanya berasal dari Tuhan, dan Tuhan berdaulat atas semua itu, gak ada alasan kita untuk sombong. Gak ada alasan kita untuk menyombongkan diri. Tidak ada alasan untuk merasa lebih hebat daripada orang lain. Karena kita sama-sama menikmati, memakai dari pemberi yang sama, yang satu. Gak ada yang lahir dari diri kita sendiri. Semua yang ada pada kita itu hanya anugerah. Kalau bahasa Bataknya lebih enak, silehon-lehon. Silehon-lehon ni debata. Anugerah Allah, anugerah Tuhan, anugerah pemberian yang tidak bisa kita beli, dan itu yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Itu yang kedua, ketika Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia berdaulat atas seluruh ciptaan. Yang ketiga,
korban syukur sebagai bentuk ibadah sejati. Korban syukur sebagai bentuk ibadah sejati. Saudara-saudara, teks ini menempatkan syukur, rasa syukur itu sebagai inti dari penyembahan. Rasa syukur sebenarnya ini yang hilang dari pribadi umat itu sendiri. Rasa syukurnya, mereka nggak ada mengucapkan terima kasih, mereka tidak bersyukur, justru mereka dengan agak pongah menyampaikan persembahannya kepada Tuhan. Karena sejatinya korban syukur itu mencakup pujian, hidup yang taat, kesaksian hidup, dan ketergantungan kepada Tuhan. Ini sebenarnya yang harus ada dalam setiap peribadahan orang percaya itu. Ada pujian, ada hidup yang taat, ada kesaksian hidup. Kesaksiannya yaitu menyaksikan bahwa Tuhanlah yang menuntun perjalanan kehidupan mereka. Dan juga ada ketergantungan kepada Tuhan, tidak merasa bahwa aku hidup karena aku sendiri. Aku bisa begini karena kekuatanku sendiri, karena kepintaranku sendiri. Itulah sebabnya teks ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak mencari ritual keagamaan, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati manusia. Jadi kalau bangsa Israel datang membawa korban, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan, ibadah itu tidak punya makna apa-apa. Mereka 10 kali banyak atau besar korban mereka yang bawa itu dalam ibadah itu. Tapi ketika hatinya jauh dari Tuhan, ibadah itu tidak punya makna apa-apa. Mereka melakukan ibadah secara lahiriah. Itulah formalisme agama itu, yaitu ibadah secara lahiriah, tetapi hidup mereka tidak mencerminkan ucapan syukur dan ketaatan. Bukankah keadaan seperti itu juga bisa terjadi pada zaman sekarang? Sebenarnya seseorang bisa rajin ke gereja tetapi sulit mengampuni. Ini hati-hati kita, jangan terjebak ke formalisme agama. Kita berpikir bahwa dengan hadirnya kita dalam gereja, aktifnya dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, masuk ke punguan ina, masuk ke punguan ama, aktif memberikan persembahan, tetapi sedikit saja dari hati kita yang bersikeras untuk tidak mau mengampuni mungkin kesalahan teman atau orang lain terhadap diri kita, maka ibadah kita juga akan terjebak kepada ibadah yang formalis, lahiriah. Bisa aktif melayani tetapi penuh kesombongan. Itu. Bisa memberi persembahan tetapi hidup dalam ketidakjujuran. Bisa menyanyi, memuji Tuhan tetapi hatinya dipenuhi iri hati. Ini bentuk-bentuk buah dari formalisme agama itu. Jadi agama hanya formalitas semata, ibadah itu hanya formalitas semata, dan inilah yang kalau dalam bahasa Batak dihagigihon dewata, yang sangat tidak disukai oleh dokon dihagigihon. Kalau dikata dihagigihon berarti yang sangat dibenci karena menjijikkan menurut Tuhan kita. Karena itulah Tuhan berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Ini rasa bersyukur itu jauh kualitasnya lebih baik daripada korban bakaran yang mereka persembahkan itu. Tuhan menghendaki hati yang bersyukur, Pak Joni. Baik. Syukur bukan hanya ucapan bibir, tetapi sikap hidup yang mengakui bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Semua yang ada pada dunia ini, dalam diri kita sekalipun, bahkan napas kita pun
berasal dari Tuhan. Orang yang bersyukur hidupnya akan berbeda. Perbedaannya, dia tidak mudah mengeluh, dia tidak merasa paling berjasa, paling hebat. Dia sadar bahwa setiap hari adalah kemurahan Tuhan, sehingga dia tidak sombong, tidak pongah. Bahkan dalam kesulitan sekalipun, dia tetap percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memegang hidupnya. Inilah ciri khas dari orang yang betul-betul melaksanakan ibadah yang sejati itu dengan penuh rasa syukur. Begitu kira-kira Pak Joni. Baik, Amang Pendeta, sangat dalam sekali yang sudah dijelaskan Amang Pendeta. Ada 3 poin yang boleh kita catat bersama, Bapak Ibu. Yang pertama tadi, ibadah yang tulus kepada Tuhan. Dan yang kedua, Allah berdaulat di seluruh ciptaannya. Dan tadi juga saya mencatat bahwa keluarga, bahkan nafas kita adalah pemberian Tuhan, dan Tuhan berdaulat atas yang ada pada kita sampai saat ini. Dan yang ketiga, yang lebih menarik lagi, tadi Amang Pendeta juga menjelaskan bahwa korban syukur adalah bentuk dari rasa syukur adalah bentuk ibadah yang sejati, yang mungkin ini bisa diaplikasikan dalam bentuk pujian, bahkan sampai kepada korban bakaran atau yang sekarang disebut dengan persembahan. Jadi jauh lebih dalam, rasa syukur itu menunjukkan bahwa yang dimiliki, yang dikuasai saat ini adalah pemberian Tuhan, dan itulah yang menggambarkan kita selalu tergantung kepada Tuhan. Dan tadi juga Bang Pendeta sudah sebutkan bagaimana ciri-ciri orang yang bersyukur atau orang yang hidupnya selalu bersyukur, tidak mengeluh, tidak sombong, bahkan tidak pongah. Nah, untuk kali ini Bang Pendeta, kita masuk dalam relevansi atau aplikasi dalam kehidupan saat ini. Apakah ada kita lihat atau kita rasakan sesuatu yang terjadi dalam pemazmur ini juga terjadi dalam dunia saat ini atau konteks gereja saat ini, khususnya di tengah-tengah kota Batam ini, Bang Pendeta? Baik. Tadi sudah sebenarnya dari beberapa poin yang saya paparkan tadi, secara tidak langsung sudah kita masuk ke implikasinya sebenarnya dalam praksis hidup sehari-hari, hidup orang percaya. Tapi saya akan coba melihat lagi dari sudut bagaimana relevansinya terhadap gereja kita masa kini. Harus diakui bahwa teks ini, Mazmur 50 ayat 7 sampai 15 ini sangat relevan bagi gereja modern yang sering terjebak pada rutinitas liturgi. Rutinitas liturgi, kemudian simbol-simbol keagamaan, pelayanan formal, aktivitas gerejawi tanpa ada pertobatan sejati. Ini tadi yang saya katakan khawatir, bahwa orang bisa saja dia tampil sebagai song leader atau sebagai anggota punguan ina, punguan ama, tetapi tidak ada perubahan. Perubahan artinya yang kecil itu tidak ada rasa mengampuni, menerima, bisa menerima keadaan orang lain, tapi masih menonjolkan ego. Itu kan sama saja dengan formalisme ibadah itu, formalisme keagamaan. Tapi teks ini mengingatkan kita bahwa Tuhan lebih mengutamakan yang tadi itu, hati yang bersyukur, daripada kemegahan ritual, daripada pelayanan tanpa ketulusan. Pelayanan tanpa ketulusan itulah akan kehilangan makna rohani. Karena ibadah yang sejati harus menghasilkan output dari ibadah yang sejati itu harus ketaatan dan ketergantungan kepada Allah.
Nah, ketika kita sadar bahwa dunia dan segala isinya ini adalah milik Tuhan, maka berubahlah. Hidup kita akan berubah. Kalau kita menyadari sepenuhnya bahwa dunia dan segala isinya ini adalah milik Tuhan, hidup kita pasti akan berubah. Kita akan belajar menjadi rendah hati, tidak sombong. Kita akan belajar menjadi pengelola yang setia. Kita akan belajar menggunakan waktu, talenta, harta, dan kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak lagi tertutup untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan sang pemilik kehidupan. Yang terakhir mau saya katakan, Pak Joni, Ya. Ingatlah bahwa ibadah kita itu bukan transaksi antara kita dengan Tuhan, seolah-olah kita bisa dengan ibadah dan korban kita itu kita bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan, bahwa yang kita punya itu pun sebenarnya adalah milik Tuhan. Gitu. Baik, Amang Pendeta, sangat dalam sekali bahwa ibadah itu bukan transaksi ya, tapi bagian dari aplikasi rasa syukur kita kepada Tuhan, sehingga kita harus beribadah dan kita juga harus memberikan ucapan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan kepada Tuhan melalui gerejanya. Ya, saya jadi teringat ini, Amang Pendeta, ada ilustrasi juga yang pernah saya dengarkan di mana kejuaraan Korina dimenangkan salah satu gereja. Ya. Lalu ketika mereka akan menerima trofi itu, konduktornya nggak bisa maju ke depan. Lalu banyak wartawan yang menanyakan, kenapa ibu nggak maju? Lalu konduktornya pun menjelaskan, iya memang kami juara 1. Tapi bagaimana saya menerima trofi itu sementara suara 1 dan suara 3 tidak saling tegur sapa begitu kan? Jadi dalam pujian mereka memang betul-betul luar biasa, tapi ada rasa dendam, ada rasa dengki. Ya mungkin ini juga bisa menjadi salah satu aplikasi yang banyaknya sekarang ini punguan-punguan di gereja itu, jangan hanya pujiannya yang luar biasa bagusnya, tapi juga yang di dalam tadi yang seperti kata Amang Pendeta juga perlu dikoreksi juga dan dievaluasi. Gimana dalam bentuk-bentuk kehidupan sehari-hari mungkin yang perlu lebih dirubah, atau dengan bahasa yang ekstrim bertobat begitu ya, Amang Pendeta ya. Betul. Ya, mungkin yang terakhir ini, Amang Pendeta. Tadi juga Amang Pendeta sudah banyak sekali dan luas menjelaskan bahwa Tuhanlah yang memiliki yang ada di dunia ini dan segala isinya. Dan ini berkaitan sekali dengan topik di minggu ini. Di minggu pertama setelah Trinitatis, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Mungkin yang terakhir Amang Pendeta mau sampaikan kepada kita dan juga kepada jemaat yang ada di rumah menyaksikan podcast ini. Iya. Silakan. Jadi sekalian sama closing statement lihat dari saya. Siap, Amang Pendeta. Saya hanya mau menyatakan kepada kita semua, jangan melekat kepada dunia, sebab semuanya adalah fana. Yang kekal hanya Tuhan. Dan selama kita masih diberi kehidupan, marilah kita hidup dalam syukur, ketaatan, dan penyerahan penuh kepada Tuhan. Sebab benar, dunia dan segala isinya ini adalah milik Tuhan. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Amang Pendeta. Yang paling ditekankan di closing statement ini, kita sebagai ciptaan Tuhan hanya mampu menyampaikan rasa syukur kita, dan kita jangan terikat di dunia ini, sebab dunia ini adalah fana, yang kekal adalah Tuhan yang menciptakan, bahkan yang memiliki segala isi dunia ini. Baik Amang Pendeta, untuk mengakhiri pertemuan kita ini, kami minta Amang Pendeta yang menutup di dalam doa. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas diskusi kami tentang firman Tuhan yang cukup menguatkan kami untuk tidak terjebak dan larut
dalam formalisme agama, formalisme ibadah. Tapi kami mengerti yang Tuhan inginkan, bahwa setiap ibadah sejatinya harus berbuahkan pertobatan, rasa syukur, ketaatan, dan ketergantungan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami harus menjauhkan segala kedengkian dan sifat yang tidak mau mengampuni atau menerima sesama kami dengan tulus. Bapa di sorga, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk hidup di dalam firman-Mu ini. Kiranya kami tidak mau masuk ke dalam formalisme agama dan ibadah tersebut, tetapi kami akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah harapan pertobatan sejati melalui ibadah kami ini. Berkati kami senantiasa, berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang harus kami layani seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati para hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan melalui Mazmur 50 ini Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Banyak orang yang akan memahami dan mengerti tentang kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Terima kasih Mang Pendeta. Terima sudah kasih, meluangkan Pak waktu. Joni. Kiranya kita berjumpa di podcast berikutnya. Amin. Horas. Horas. Salam.